Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah pusaka kesayangan pusaka alam ya. Pusaka ini sudah lama kita simpan. Pusaka ini Luk 5 pusaka Majapahit. Dari sandangannya, handle ataupun warangka ini menggunakan bahan kayu pilihan, bahan kayu bertua itu kayu Nagasari. Yang kita pakai itu sengaja kita pilihkan kayu Nagasari. Ini model gayaman Solo ya, Surakarta atau Solo. Nah itu ada ayam. Ini model gayaman Surakarta. Untuk naga sendiri, untuk Nagasari sendiri itu dipercaya memiliki tuah untuk keharmonisan rumah tangga, untuk anti sihir, menangkal santet, menangkal petir. Pokoknya untuk ini ya, kedamaian keluarga ya. Kalau untuk pusaka kayu-kayu Nagasari sendiri. Selain itu, kalau ini kan sudah kita bikin warangka. Kalau belum dibikin warangka, untuk kayu yang sendiri sebenarnya bisa untuk pengobatan. Itu banyak khasiat-khasiat lainnya. Tapi kalau yang kita ambil itu tua gaibnya saja. Ini memang dipercaya bisa untuk ini ya, meningkatkan kekuatan pusaka. Selain itu keharmonisan rumah tangga, anti santet dan lain sebagainya. Keselamatan, anti petir, perjalanan dan lain-lainnya. Oke, kita lihat bilanya. Nah ini Pak, untuk gonjonya sendiri pamornya sumber ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah berikut ini memang pusaka simpanan kita yang lama. Pusaka-pusaka lama ini, pusaka ini bertanggung Majapahit. Sangat indah ya lur. Pamornya sangat kontras, halus. Sayang pusaka ini juga tidak terlawat ya dulunya. Ini kita dapat sudah bertahun-tahun yang lalu. Ini masih kita simpan sampai lama ya. Kita simpan dulu udah bertahun-tahun lalu, kisaran 5 tahunan yang kita dapat pusaka ini. Ini tetap kita simpan. Nah, baru sekali ini kita keluarkan pusaka-pusaka andalan kita. Pusaka ini Luk 5. Jadi dihitung Luk 5 itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dapur pusaka ini, dapur keris pusaka ini termasuk dapur dolok ya. Jadi tidak semua pusaka Luk 5 itu disebut dengan Pandawa. Kalau orang tua dulu, kalau misalnya Luk 5, kalau nggak dibilang Pulang Geni ya Pandawa gitu. Jadi nggak bisa seperti itu ya lur. Jadi setiap keris itu mempunyai ricikan masing-masing. Untuk keris ini sendiri itu termasuk dapur dolok. Dolok itu artinya ini, pohon jati yang masih muda. Dolok itu artinya pohon jati yang masih muda. Jadi filosofi yang terkandung dalam keris dolok ini ialah itu mengajarkan kita untuk memiliki tekad yang kuat ya, tidak mudah kendor, tidak mudah ombang-ambing pikiran kita, tidak mudah dihasut lah seperti itu. Jadi seperti pohon jati kuat kokoh gitu. Jadi niat hajat kita itu kuat. Kalau misalnya pingin sesuatu, pingin kerja itu kita akan kerja sampai dapat itu sesuatu itu. Kalau kita punya cita-cita, kita pokok intinya buat niat kita itu tambah teguh. Jadi nggak mudah dihasut. Untuk keris Luk 5 sendiri, sejak dari dulu itu sering dikaitkan dengan pusakanya para ini ya, para bangsawan ya, ataupun keturunan-keturunan dari keraton. Konon katanya dulu yang memiliki pusaka Luk 5 itu hanya orang-orang dalam keraton sendiri, ataupun para bangsawan yang memiliki pusaka Luk 5 ini. Jadi katanya orang luar itu, misalnya luar istana itu nggak boleh punya keris Luk 5. Itu dulu ya. Kalau sekarang udah kita negara demokrasi. Sekarang kita bebas dimiliki oleh siapapun. Ya dengan syarat pusakanya dirawat dengan baik. Untuk pamor sendiri, pusaka ini memiliki banyak pamor ya. Tapi semua pamor yang terkandung dalam pusaka ini termasuk pamor kerejekian. Nah, kita review dari satu-satu pamornya. Untuk bagian atas ini termasuk Jung Isi Dunia. Jung Isi Dunia itu artinya seperti ini.
Jung itu tiang kapal. Isi dunia itu ya isi dunia. Isi dunia itu maksudnya harta benda. Yang dimaksud dengan isi dunia itu harta benda yang ya termasuk harta benda lah. Waduh, kita bikin fokus dulu ya. Nah, yang bagian atas ini termasuk Jung isi dunia. Jadi filosofi daripada pamor Jung isi dunia itu membuat pemiliknya itu cepat mendapatkan uang, harta benda dan kekayaan dan lainnya ya. Jadi konon pamor-pamor pusaka Jung isi dunia itu dipercaya itu memiliki tua yang kuat untuk membantu pemiliknya agar mendapatkan kekayaan, harta benda, rezeki melimpah dan lain-lainnya. Sebagai harfiah namanya sendiri itu kan Jung tiang penyangga utama kapal dan isi dunia. Jadi tonggak utama isi dunia itu adalah uang. Selain uang nggak ada lagi ya. Karena uang itu bisa beli apapun. Jadi diharapkan daripada pemilik pusaka dengan pamor Jung isi dunia sendiri itu mudah untuk mendapatkan rezeki, uang, maksudnya rezeki itu maksudnya uang ya. Rezeki, harta benda dan mudah mengumpulkan harta benda. Apalagi didukung dengan pusaka dolok yang Luk 5, intinya ada tekad yang sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Jangan selaras ya keris dapur keris dengan pamornya. Untuk bagian sini sendiri, nah kita lihat. Ini agak susah kita dapat fokusnya. Ini Jung isi dunia. Nah, untuk bagian bawah ini masuknya dalam pamor Wiji Timun. Biji timun, maksudnya biji timun. Biji timun itu dimaksudkan supaya harta benda pemilik pusaka ini itu tidak terhitung seperti biji timun. Selain itu ini tua pusaka berpamor Wiji Timun itu memang untuk semua untuk kerejekian ya. Jadi untuk gampang cari rezeki, kekayaan dan lainnya sebagainya. Selain itu pamor Wiji Timun sendiri itu untuk untuk pergaulan. Jadi kita kalau bergaul itu gampang disenangi, gampang disukai orang lain gitu. Itu untuk filosofi pamor Wiji Timun. Sampai sini ya. Ini kita zoom. Nah, untuk bagian sini, bagian tengah ini, sebagian orang mengatakan itu junjun derajat, tapi bukan. Ini bukan junjun derajat. Ini namanya bawang sebungkul. Bawang sebungkul atau satu bungkul bawang itu loh. Gimana bahasanya ya, bahasa Indonesia? Pokok sebungkul bawang. Jadi diharapkan kalau bawang itu kan gampang tumbuh. Dilempar kemana pun bisa tumbuh. Jadi diharapkan filosofinya sendiri, sang empu itu mengharapkan pemilik pusaka ini gampang untuk mengembangkan dirinya sendiri. Baik itu modal usaha itu gampang untuk berkembang. Jadi mudah dapat modal, usaha cepat berkembang, bakat-bakat terpendam cepat keluar semua. Intinya hajat kita yang belum tercapai itu akan keluar semua, tapi dalam hal keuangan. Untuk bagian gandinya ini pamor sumber ini sama dengan ini. Nah, gonjonya ini sebenarnya masuk Winnie. Ini Winnie, kalau di depan sini Winnie. Kalau di belakang ini sumber. Jadi Winnie itu ya berhubungan, pamor Winnie itu ya berhubungan dengan kerejekian juga. Jadi ini kan separuh, ini Winnie, ini sumber. Separuh ya. Jadi ya kita anggapnya sumber. Ini ya Winnie itu benih. Jadi benih itu maksudnya gampang tumbuh, sesuatu yang akan tumbuh. Jadi diharapkan pemilik pusaka ini keuangannya itu akan tumbuh, modal cepat berkembang dan lain sebagainya. Ini pusaka ini sangat istimewa lor. Jadi semua filosofi dalam pusaka ini tergantung adalah tentang kerejekian. Semuanya tentang rezeki. Semua tentang rezeki ya, dan tekad yang kuat. Pokok intinya tekad untuk mencari rezeki. Bagian sini pun sama. Ini Jung isi dunia dan Wiji Timun. Pamornya sangat terang ya, bagus. Kalau untuk pusaka Majapahit itu memang saya sukanya pusaka tua itu ya seperti ini. Pamornya itu dari dalam, walaupun udah geripis gimana pun, itu pamornya itu tetap bagus loh.
Jadi harfiah daripada pusaka Dolo ini sendiri dengan pamor Tri Pamor ini ya, nah, itu diharapkan daripada pemilik pusaka ini tidak mudah goyah untuk mencari rezeki sampai kekayaan yang tak terhingga itu ditumpuk oleh dia, oleh pemilik pusaka ini. Jadi intinya begini ya, pemilik pusaka ini tidak mudah goyah hatinya dalam hal mencari rezeki, nafkah atau keuangan, dalam harfiah mencari harta benda ya. Sampai keinginannya itu maksudnya gini, sampai kekayaan yang dirasa itu sangat banyak gitu. Begitu ya, kira-kira seperti itu arti daripada pusaka ini sendiri. Soalnya semua pamor yang terkandung dalam pusaka ini itu termasuk pamor-pamor rezeki semua. Dari bawah gonjo, ini dari gonjo ya, dari ini apa? Dari sosorannya. Untuk ricikan keris Dolo itu satu, kerisnya Luk 5. Kedua, memiliki pijitan, tikat alis, sogokan 2. Jadi kalau untuk Pandawa sendiri, Pandawa itu ada kembang kacang ya, ada kembang kacang. Kalau untuk Pandawa Cinarita, dia ada kembang kacang, ada jenggot di kembang kacangnya. Di sini ada ini gerenengan. Itu Pandawa Cinarita. Untuk Pandawa Lari sendiri itu ya seperti Pandawa nggak ada sogokan, dia ada kembang kacang Luk 5 tapi nggak ada sogokan. Tapi kalau seandainya nggak ada kembang kacang, nggak ada sogokan, itu masuk pulang geni. Untuk dapur keris Luk 5 itu sangat banyak ya. Jadi kalau lihat keris Luk 5 nggak bisa kita bilang keris Pandawa pulang geni, Pandawa pulang geni gitu, nggak bisa. Soalnya keris Luk 5 itu sangat banyak. Bagus sekali ya loh pamornya. Oke lor, ini simpanan kita yang lama. Kalau bagi siapapun yang ingin meminang pusaka ini, ya silakan, kita sediakan link pada kolom deskripsi video ini ya. Ada juga yang bertanya, kalau memang pusakanya bawa rezeki, bisa kaya, bisa pesugihan, kenapa dimaharkan? Kalau kita nggak maharkan, kalau kita nggak alih rawatkan, itu rumah saya itu bisa jadi museum ya lor. Kebanyakan pusaka, jadi gudang senjata tua semua nanti. Ini terlalu banyak, pusaka kita terlalu banyak memang. Ada sebagian, kalau dari kita sendiri maharkan pusaka, misalnya seperti ini, kalau kita maharkan, itu ada satunya lagi maksudnya. Jadi nggak semua kita maharkan, nggak semua pusaka itu kita maharkan. Jadi yang kita maharkan itu yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ini kan sudah lama banget, bertahun-tahun nggak pernah ditunjukin ya. Nah baru ini kita tunjukin, karena dulu memang untuk pusaka Dolo yang asli Majapahit ini kan sangat susah dapatnya. Nah begitu kita dapat ada satu yang memang lebih cocok, lebih klop lah. Nah yang ini kita alih rawatkan, jadi biar nggak terlalu banyak, biar nggak jadi museum ya, nanti dibilang museum lagi rumahnya. Oke lor, bagi siapapun yang ingin memahari pusaka ini, bisa langsung cek link Shopee ataupun Bukalapak pada deskripsi video ini. Pusaka ini tinggal diteruskan perawatannya saja. Untuk perawatan sendiri sangat mudah kok. Anda hanya menggunakan minyak yang tersedia di lapak pusaka alam. Ya pusaka kerejekian seperti ini cocoknya pakai minyak kantil lah ya. Minyak kantil itu cocok untuk semua dari semua makhluk gaib itu sangat suka dengan aroma minyak kantil itu. Jadi ini cocoknya dipakaikan minyak bunga kantil. Cukup ini kok 1 bulan sekali atau 2 kali. Soalnya kandungan minyak kita itu sangat kuat, jadi nggak akan mudah korosi. Cukup diteruskan saja perawatannya ya, dengan minyak kantil lah bagusnya, karena ini memang biasa dipakai minyak kantil. Selain untuk menambah energi yoninya, kita juga ini untuk menjaga bila fisik daripada bila pusaka sendiri supaya tidak tambah rusak. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pecinta budaya, salam pecinta Tosan Aji.